الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa Abu Ya'la, dan meriwayatkan hadis Imam Abu Ya'la, annan nabiyya, bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, man qama, siapa yang bangun, idastaqbalahu syamsu, ketika matahari telah terbit, ay ba'da tulu'iha, yakni sesudah terbitnya, wartifa'iha, dan meningginya matahari, orang itu bangun, fatawaddo'a, lalu mengambil wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian membaguskan wudunya, summa, kemudian qama, dia berdiri, fasalla, lalu salat, rak'ataini, 2 rakaat, ghufirat, diampuni, lahu, baginya, khotoyahu, dosa-dosanya, kama waladathu ummuhu, sebagaimana dia telah dilahirkan oleh ibunya. Dalam keterangan hadis lain di dalam kitab Fathul Mu'in, walau kana mislu zabatil bahri, sekalipun dosanya laksana buih yang ada di lautan. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, keutamaan melaksanakan sholat sunnah duha. Bahwa sholat sunnah duha ini dianjurkan oleh Rasulullah kepada kita, dan waktunya sangat panjang, dari semenjak terbit matahari ba'da subuh sampai matahari tergelincir karena masuk waktu zuhur. Misalnya sekarang ini terbit matahari jam 6 kurang seperempat, berarti jam 6 kita sudah boleh sholat duha. Bahkan beberapa imam, beberapa ulama menyebutkan bahwa sholat syuruk itu ya sholat duha. Sholat syuruk, sholat duha. Sekalipun ada yang memahamkan sholat syuruk sendiri, sholat duha sendiri. Dari semenjak jam 6 kurang seperempat ya, sampai jam 12 kurang seperempat, berapa jam? Ya, 6 jam ya, 6 jam. Iya, setengah hari ya. Nah, itu waktu yang dibolehkan untuk melaksanakan sholat duha. Keutamaan orang melaksanakan sholat duha, bahwasanya yaghfirullahu ta'ala adz-dzunuba, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang melakukan sholat sunnah duha. Sekalipun dosanya banyak, dia ambil wudu sesudah matahari terbit, kemudian dia menyempurnakan wudunya, lalu dia sholat 2 rakaat. Ini 2 rakaat nih minimal sholat duha ya. Sholat 2 rakaat, usalli sunnatad duha raka'ataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. 2 rakaat dia kerjakan dengan baik, wudunya sempurna, dosa-dosanya diampuni, terampuninya dosa sampai-sampai kama waladathu ummuh, seperti dia bayi yang baru lahir dari ibunya. Masya Allah. Berarti kan sama kayak orang puasa. Lah, puasa Ramadan ya, itu begitu selesai dari Ramadan, kharaja dzunubahu ka yauma waladathu ummu, keluar dosa-dosanya
sebagaimana bayi yang baru lahir. Di sini ghufirat lahu khotoyahu. Ya, diampuni kesalahan-kesalahannya sehingga dia bagaikan bayi yang baru lahir. Berarti sholat duha itu menghapus dosa. Lalu bagaimana kaifiyah sholat duha? Ya. Kaifiyah sholat duha adalah sholat duha ini minimal 2 rakaat. Ya. Maksimalnya ada 2 pendapat. Ya. Ada pendapat mengatakan 8 rakaat, ada pendapat lain mengatakan 12 rakaat. Itu sholat duha. Maksimal 12 rakaat. Mengerjakannya masna-masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu surah yang dibaca, kalau orang itu hafal, maka rakaat pertama wasyamsi wadduha. Lalu rakaat kedua wadduha wal laili idza saja. Hafal apa enggak? Hafal Pak Ustadz, yang hafal Pak Ustadz katanya. Pak Ustadznya aja belum tentu hafal. Nah kalau enggak hafal bagaimana? Ya. Kalau enggak hafal, dari 2 surah ini yang hafal yang mana? Misalnya wasyamsi wadduhaha, karena agak panjang enggak hafal. Tapi wadduha wal laili idza saja hafal, maka rakaat pertama wadduha, rakaat kedua kuliah. Tiap salam nanti mulai lagi Fatihah, wadduha, rakaat pertama, kedua kuliah. Terus begitu sampai mampu kita. Wadduha enggak hafal. Hafalnya apa? Biasa, kuliah sama kulhu. Enggak apa-apa. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, salam. Bangun lagi, usolli sunnatad duha rakaataini mustaqbilal kiblati lillahi taala, Allahu akbar. Rakaat pertama Fatihah kuliah, rakaat kedua Fatihah kulhu. Boleh, enggak apa-apa. Atau mau dikombinasi, rakaat pertama wasyamsi wadduhaha, rakaat kedua kuliah. Nanti pada salam rakaat berikutnya, ya, rakaat pertama wadduha, rakaat kedua kulhu. Boleh apa enggak? Boleh. Ya. Wasyamsi wadduhaha enggak hafal. Wadduha wal laili idza saja enggak hafal. Kuliah enggak hafal. Hafalnya apa? Kulhu. Ya sudah, rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu. Boleh enggak? Boleh. Ya. Bahkan kalau kita baca kulhu, berarti kita sudah hatam 1/3 Al-Quran. Apa enggak hebat tuh? Sholat duha 2 kali baca kulhu, ya, berarti hatam Quran 2/3. Ya, hebat itu. Ya. Sholat duha bacaannya, ya, hatam 2/3 Al-Quran. Nggak taunya kulhu semua dua-duanya. Ya. Kaifiyahnya masna-masna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga seperti bayi yang baru lahir. Kira-kira istimewa apa enggak sholat duha? Istimewa, ya. Kalau begitu kira-kira mau ngerjain apa enggak? Yang mau 2 orang doang. Kira-kira mau ngerjain enggak sholat duha? Mau. Maunya rada lemes. Apa karena kehujanan? Iya. Mau enggak sholat duha? Mau. Tiap hari? Kalimatnya insya Allah. Insya Allah itu jika Allah menghendaki. Ayo kita kejar kekurangan-kekurangan kita dalam ibadah. Mungkin selama ini kita telah mengabaikan
waktu-waktu yang kosong hanya untuk kongko main-main saja. Sekarang saatnya sesudah kita tahu nilai-nilai ibadah itu luar biasa, maka mulai kita kerjakan. Ringan kok, sholat duha cuman 2 rakaat, dosanya seluruhnya diampuni oleh Allah. Kok begitu masih nggak mau? Ya kebangetan. Ya. 2 rakaat sholat duha, waktunya dikasih longgar, kok masih nggak mau? Namanya kebangetan banget. Ya. Duha doang pada ogah. Belum pernah sholat duha? Ya Allah. Iya. Iya. Sampai setua ini ternyata masih banyak yang belum melaksanakan sholat sunnah duha. Makanya saya salut di sekolahan-sekolahan sekarang ini, itu biar kata sekolahan SD umum, itu sesudah apel, ya, anak-anak itu suruh bawa sejadah. Ya, sesudah apel melaksanakan sholat sunnah duha di lapangan. Sesungguhnya sholat duha itu munfarid, tidak berjamaah. Adapun dilaksanakannya bareng-bareng adalah dalam rangka mendidik, membimbing supaya anak ngerti tata cara sholat duha. Sama kayak sholat tasbih. Sholat tasbih itu munfarid masing-masing. Tapi kadang-kadang ada orang sholat tasbih seolah seperti berjamaah. Ada yang di depan, ada makmumnya di belakang. Padahal yang di depan itu sekedar memandu supaya sholatnya itu benar. Ya, termasuk zikir-zikir ba'da sholat, kenapa dikeraskan? Itu kan dalam rangka membimbing jamaah yang belum hafal zikir-zikir ba'da sholat. Cuman celakanya imamnya sudah zikir dikeraskan, jamaahnya pada bubar. Iya. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia nggak tahu nih faidahnya zikir ba'da sholat. Iya, ngertinya pokoknya yang penting sholat aja. Iya, padahal zikir ba'da sholat itu amat sangat penting. Nah, sementara ngaji ogah, ya, ya masih lumayan sih ngaji ogah, tapi masih mau jamaah. Ya, tapi kalau dia jamaah, dia ngaji, dia tahu ilmunya, pasti tambah semangat dalam berjamaah, tambah semangat dalam beribadah karena tahu ilmunya. Tapi kalau nggak tahu ilmunya ya lewat aja, ya. Ya, imam salam, ya zikir a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya paling 1-2 yang ngikutin, ya. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Ini kan mengistighfarkan dirinya, mengistighfarkan keluarganya, mengistighfarkan kedua orang tuanya, mengistighfarkan guru-gurunya, mengistighfarkan orang-orang Islam yang lain, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Istimewa enggak? Tapi pada istighfar enggak? Kabur, Allah malantas jalan. Iya, padahal sampai di rumah cuman pegang HP doang. Ya, tapi alhamdulillah bukan jamaah mushola at-taqwa. Jamaah yang lain sini mah enggak ada. Ya Allah. Saya kadang gregetan begitu. Giliran diundang kendurenan jalannya gasik, ya. Giliran ngaji pada enggak. Tuh setan seneng tuh begitu tuh. Setan seneng. Kenapa? Orang yang tidak datang ke majelis itu setan mengatakan, yes, saya menang. Dia kalah. Ya, karena dia tidak bakal ada tambahan ilmu, ya, untuk benarnya ibadah, tidak ada tambahan ilmu untuk sempurnanya ibadah. Malah ada yang bilang begini,
Saya kalau zikir sampai selesai takut dibilang riya. Saya mah zikirnya sambil jalan aja pulang. Orang ibadah jangan takut dibilang riya. Kalau orang ibadah takut dibilang riya, setan menang lagi. Bener, nggak usah ibadah daripada riya. Nah kalau kita ibadah udah manceleng nih, semangat nih. Apa kata setan? Riya lo. Itu setan begitu. Ya. Pamer lo, ngimamnya aja pakai speaker. Gitu. Biar didengar apa bacaannya bagus. Nah, akhirnya, iya deh nggak usah pakai speaker dah. Gitu. Itu cara setan begitu. Ya. Nah kalau orang mau ibadah takut dibilang riya, akhirnya kosong jiwanya dari ibadah. Gampang itu setan mengalahkannya kalau sudah begitu. Tapi kalau orang itu jiwanya diisi dengan ilmu, tahu pengetahuan, tahu benar dan salah, tahu keutamaan ibadah, setan nggak bisa. Ya. Setan nggak bisa goda. Ya. Kan pernah saya ceritakan, orang ahli ibadah, tengah malam tahajud. Lalu santri ini pengen buktiin omongan gurunya. Ya. Omongan gurunya apa? Orang berilmu, ya, 1000 orang bodoh yang ibadah itu kalah dengan 1 orang ibadah dengan ilmu. Ya. Ini santri pingin ngetes, coba. Ini orang bodoh tapi ahli tahajud. Lagi sholat di rumahnya, namanya rumah zaman dulu kan pakai pagar gedek tuh. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini orang dari luar ngomong, Fulan bin Fulan, aku adalah Tuhanmu. Aku ridho kamu sudah ibadah untukku. Maka mulai hari ini kamu aku bebaskan untuk ibadah. Kamu boleh tidak lagi ibadah, boleh tidak sholat, boleh tidak ibadah yang lain, karena aku sudah ridho, kamu sudah membuktikan ibadah kepadaku. Apa kata orang bodoh yang tukang ibadah ini? Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, saya nggak capek-capek lagi buat ibadah. Itu orang-orang bodoh begitu. Nah, pingin ngetes lagi ini santri. Ada ustadz. Ya, ustadz muda, wayahnya maghrib, wayahnya sholat, dia masih nongkrong di kedai. Ya. Padahal sudah adzan, sudah hayya 'alas shalah, tapi dia masih ngopi. Ya, ngopi nggak ngerokok. Biarin dah, ngerapiin ngopi sama rokok dulu dah. Biarin ntar belakangan dikit gitu. Tapi ini orang berilmu ini. Lalu dari balik warung kedai, orang ini ngomong, Fulan bin Fulan, aku adalah Tuhanmu. Apakah kamu tidak malu sama aku? Waktunya aku memanggil kamu ibadah, kamu nongkrong di kedai. Malulah kamu sama aku, karena aku yang menciptakanmu. Apa kata orang yang berilmu ini? Dia keluarkan goloknya, dia cari, mana yang aku Tuhan? Gua bacok sekalian. Ya, padahal lagi nongkrong di kedai. Ini gara-gara yang satu ada ilmu, yang satu nggak ada ilmu. Itu. Termasuk diantaranya adalah urusan sholat sunnah duha. Kita sekarang ini sedang mendapati satu ilmu keutamaan sholat sunnah duha. Sholat sunnah duha 2 rakaat, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir. Enggak capek-capek puasa Ramadan, dosa kita bersih seperti bayi yang baru lahir. Nah kalau tiap hari kita sholat duha, berarti kita terhitung orang yang tidak punya cakep nggak? Orang duha terus tanpa meninggalkan sholat 5 waktu, dia meninggal dunia, berarti dia meninggal dunia tidak punya Kalau nggak punya dosa kemana?
surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu antara lain ya, keutamaan orang melaksanakan sholat sunnah duha. Kalau begitu mau duhaan apa enggak? Mau duhaan apa enggak? Iya. Mau istiqomah duha apa enggak? Alhamdulillah. Besok buktikan ya. Jangan maunya doang. Hah? Iya, kecuali lupa. Dibikin lupa sama setan. Iya. Ya, apalagi setan gepeng, nempel terus sama kita. Iya, Masya Allah. Orang muadzin azan, kita menjawab azan aja, itu pahalanya besar, luar biasa. Iya. Kan sudah kita bahas ya tentang keutamaan orang azan, keutamaan menjawab azan. Sungguh pun begitu, sudah di musola, muadzin azan, jawab azan apa ngobrol? Ngobrol. Masya Allah, itu contoh. Ayo kita biasakan menjaga, memelihara sholat duha. Sanian, yang kedua, keutamaan orang melaksanakan sholat duha. Biha, padanya, pada ibadah sholat duha, yakunu adalah dia, adalah orang yang ibadah sholat duha, minal awwabina, digolongkan orang-orang yang bertaubat, digolongkan orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawa At-Tabrani, meriwayatkan hadis Imam Tabrani, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuhafidhu ala salatil duha illa awwabun. La yuhafidhu, tiada memelihara, ala salatil duha, atas salat duha, illa, kecuali awwabun, orang-orang yang kembali kepada Allah, yakni bertaubat. Qala, ya, wahia salatul awwabi, dijelaskan itu adalah salat awwabi. Rawahul Hakim wa qala ala syarti Muslimin. Jadi salat duha ternyata disebut pula salat awwabin. Salat awwabin yang dikerjakan di waktu pagi namanya salat duha. Salat awwabin yang dikerjakan ba'dal maghrib sebelum isya namanya salat taubat. Salat taubat disebut juga salat awwabin. Orang yang kembali kepada Allah sesudah dia melakukan kesalahan dan dosa. Masya Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, biha, dengannya, dengan sholat sunnah duha, yanalu ajrul mu'tamari, dia akan memperoleh pahala ibadah umroh. Oh, Masya Allah. Sholat duha pahalanya sama dengan ibadah umroh. Mana hadisnya? Rawa Abu Dawud an Abi Umamah, meriwayatkan hadis Imam Abu Dawud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubatin ay mafrudatin yusalliha fil masjid fa ajruhu ka ajril haji wal muhrimi. Nih, dengerin nih. Man, siapa orang kharaja yang keluar, min baitihi, dari rumahnya, mutahhiran, dalam keadaan suci, suci dari hadas, ila salatin maktubatin, menuju kepada salat fardu, ay mafrudatin yusalliha fil masjid, yaitu salat yang diperdukan, yang dia mengerjakan salat itu di masjid,
fa ajruhu, maka pahala baginya ka ajril haji al muhrimi, seperti pahala orang yang ibadah haji dengan berihram. Wa man kharaja ila tasbihin, dan siapa orang yang keluar rumah untuk sholat sunnah tasbih, umpamanya dikerjakannya di musola atau di masjid, atau tasbihnya di rumah, ya. Tasbih yang dimaksud adalah ay sholatil duha, bukan sholat tasbih yang 4 rakaat dengan menyelesaikan 300 kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, bukan. Tapi yang dimaksud adalah kharaja ila tasbihin ay sholatid duha, yaitu sholat sunnah duha. La yansibuhu, tidak ada tujuan lain baginya illa iyyahu, kecuali untuknya, ay sholatid duha, yakni untuk sholat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamari, maka pahalanya sama dengan pahala orang yang mu'tamar. Mu'tamar itu melaksanakan umrah. Wa salatun ala asari salatin, dan salat ala asari salatin, atas bekas dari salat. Artinya tadi salat duhur, bekas salat duhurnya masih ada, dia nyambung salat asar. Bekas asarnya masih ada, dia nyambung salat maghrib. Bekas maghrib masih ada, dia nyambung ke isya. Terus begitu. Itu namanya salatun ala asari salatin. Ya. Zuhur salat di pojok kiri, ya. Bekasnya masih ada tuh, ya. Asar datang lagi, salat lagi di situ. Tadi saya zuhur di sini nih. Ya. Ini asar di sini. Insyaallah ntar maghrib di sini juga. Itu namanya salatun ala asari salatin. La laghwa, tidak main-main, ya. Tidak main-main itu artinya tidak melakukan dosa-dosa, ya. Sekalipun dosa-dosa kecil atau senda gurau atau hal-hal yang tidak berfaedah, bainahuma, di antara keduanya, yakni antara satu waktu dengan waktu yang lain, kitabun fi illiyin, maka ada catatan baginya, dicatat pada illiyun, ya, pada catatan yang tinggi, catatan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 2 hal yang diterangkan, bahkan ada 3. Yang pertama, sesungguhnya bahasanya masih tentang sholat duha, tapi ada 3 poin yang diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Poin pertama adalah orang yang memelihara sholat fardu 5 waktu dan berjamaah di masjid, pahalanya sama dengan ibadah haji yang berikhram, ibadah haji beneran, ya, ya. Orang yang dari rumah sudah suci, ya, wudunya di rumah ini, ya. Berangkat ke masjid, ke musola sudah dalam keadaan suci, ya. Kemudian dia ikut sholat jamaah. Nanti pulang, masuk waktu lain, datang lagi, sholat jamaah lagi, maka dia mendapati pahala sama dengan pahala ibadah haji. Jadi bapak-bapak ini kalau memelihara 5 waktu dalam berjamaah, berarti tiap hari kita melaksanakan ibadah haji. Yang haji kalah. Yang haji sekali doang hajinya. Sesudah itu kagak sholat-sholat dia. Ya. Kalaupun sholat nggak di masjid, ya. Di rumah, sudah di rumah ditunda-tunda sholatnya, ya. Zuhur 12 kurang seperempat, sholatnya jam mending jam 2. Asar jam 3 kurang 3 menit sekarang nih, ya. Sholatnya setengah 6, ya. Maghrib jam 6 kurang 10, sholatnya
setengah 7, jam 7. Ya. Isya jam 7:05, sholatnya ntar kalau mau tidur jam 11. Ya. Baru wudhu, sholat isya, tidur. Ya. Apalagi subuh, ya. Dengar azan aja, kedengarannya entah sholat teku naon-naon. Iya. As-sholatu khairum minan naum, kedengarannya entah sholat teku naon-naon. Oh, orang sholat rapopo. Udah 14. Kalah dengan orang yang rajin 5 waktu berjamaah. Ingat pelajarannya, orang sholat berjamaah datang ke masjid, ya, malaikat berantem ngitung langkah orang yang datang ke masjid. Ya. Kata yang satu 21, enggak, catatan saya 23. Ya. Enggak bisa 21, enggak 23. Ya. Akhirnya yang dimenangkan yang banyak. Karena apa? Baru jalan, ya, jalan terus ada anak kecil naik sepeda jatuh, dia bantuin tuh. Nah, berarti kan belok dulu. Ya mestinya 21 jadi 23. Nah, itu malaikat berebut mau ngitung catatan jalannya orang menuju ke jamaah. Makanya malu orang rumahnya dekat masjid, dekat musola, ya, nggak pernah ke masjid ke musola. Sementara yang jauh dari masjid musola, dia rajin ke masjid ke musola. Kudunya punya malu kita. Ya. Ya sekarang Allah nggak negur. Kalau besok di akhirat ditegur oleh Allah, mengapa kamu dekat masjid, dekat musola, kagak ke masjid ke musola? Yang jauh-jauh aja pada ke masjid ke musola. Mau ngomong apa coba kita di hadapan Allah? Ya sesibuk apapun pasti ada waktu-waktu bagi kita untuk bisa istiqomah dalam berjamaah. Cuman memang kita ibadah itu kalah sama M. Ya. Ya kalau M-nya perempuan kan men. Kalau M-nya orang laki malas. Nah, M-nya adalah malas. Kalah sama malas kita. Jadi orang sholat jamaah, berangkatnya ke masjid dia udah punya wudhu, pahalanya sama dengan pahala ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbihin ay sholatin duha. Siapa orang yang keluar rumah untuk sholat duha, misalnya rumahnya dekat musola, ya. Nggak mau berisik, di rumah berisik, ada anak, ada cucu, ada yang main HP, ada yang nonton TV berisik, biarin dah duhanya di musola dah. Iya, nyempil diem-diem di sebelah mana gitu. Dia laksanakan sholat duha. La yansibuhu illa iyyahu, tidak ada niatan lain kecuali untuk sholat duha. Fa ajruhu ka ajril mu'tamari, pahalanya sama dengan pahala orang ibadah umroh. Ibadah haji berapa kemarin biayanya? Haji kemarin 65. Iya, 60-an lebih, 60 lebih kemarin haji. Iya. Ya. Tahun-tahun lalu itu 40, di bawah 40, 36, 38 gitu. Ini tahun ini kemarin 60, makanya banyak yang minta mundur waktunya. Karena pas waktu pembayaran nggak ada duit buat pelunasan, mundur dah. Haji ya, 60 juta. Cukup dikerjakan dengan sholat jamaah mondar mandir, rumah masjid, masjid rumah, rumah masjid, masjid rumah. Dapat pahala haji, nilai materinya 60 juta. Berarti tiap hari dapat uang 60 juta. Cuman nggak cash. Kalau cash tiap hari orang yang sholat jamaah 5 waktu dibayar cash 60 juta, musola ini ambruk. Iya, nggak muat. Iya. Iya, belum masuk waktu juga udah uyel-uyelan ya. Ya, buktinya ngantri sembako aja sampai dorong-dorongan ya. Ada yang jatuh keinjek-injek. Apalagi ngantri dapat 60 juta tiap hari. Cuman di tempo besok di akhirat
maka besok di akhirat itu banyak orang yang getun. Apa getun? Nyesel. Ya Allah, tahu begini mah dulu saya ikut sholat jamaah terus. Ya. Dia dapat pahalanya banyak tuh karena jamaah mulu. Saya kagak pernah jamaah, dapatnya atu. Nyesel dia. Nyeselnya besok kalau sudah sampai di negeri akhirat. Kalau di sini mah nggak ada nyesel-nyeselnya. Iya. Orang udah jelas azan, udah iqomat, nongkrong dekat masjid musola aja nggak bubar untuk sholat jamaah. Ya. Apalagi dari rumah berangkat ke musola, kakinya diikat sama setan gepeng. Nah, ya, diikat sama setan gepeng. Memang setan gepeng itu bikin ya celaka itu. Makanya banting udah, nggak usah punya setan gepeng. Itu sholat fardu dengan berjamaah mondar mandir ke masjid. Lah sholat duha bagaimana? Fa ajruhu ka ajril mu'tamari. Pahalanya sama dengan pahala orang umroh. Umroh berapa duit? Ya 30-an juta dah. Ya. Jadi kalau kita sholat duha, kita dapat duit 30 juta. Ya. Tiap hari sholat duha dapat 30 juta. Kali 30 hari berapa tuh? 30 juta kali 30 hari. 900 juta. Bener tuh? 30 juta kali 30. Iya. Ya, 9 miliar. Oh, sebulan tuh. Ya. Keuntungan kita dalam materi sebulan sama dengan 9 miliar gara-gara tiap hari sholat duha. Kaya nggak tuh orang sholat duha? Allah. Ini bener nggak nih hitungannya? Jangan-jangan salah. 900 juta apa 9 miliar? 900 juta. Iya. 1 M kurang JP. Bayangin coba. Iya. Ya Allah. Begitu masih mau ninggalin sholat duha? Sayang, 1000 sayang. Dan masih banyak nanti keutamaan sholat sunnah duha. Dalam kitab ini, dalam kitab Syaraful Ummah Al-Muhammadiyah, itu tercatat ada 7 keutamaan orang melaksanakan sholat sunnah duha. Kemudian yang ketiga, pada keterangan hadis ini adalah orang yang memperhatikan waktu sholat dari satu sholat ke sholat berikutnya, ya, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, terus begitu. Ya, sholatun ala asari sholatin, bekas sholat yang tadi belum rapi, udah masuk waktu sholat lagi, kemudian tidak main-main dalam hidupnya, maka dia dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang terhormat di sisi Allah. Iya. Namanya kutiba atau kitabun fi illiyyin, dicatat masuk dalam golongan orang-orang yang mulia, orang yang terhormat. Masya Allah. Kalau begitu maka kita nggak boleh main-main, ya. Kita harus bisa mengatur waktu kita. Hidup ini kita yang mengatur waktu, jangan kita diatur oleh waktu. Supaya kita bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.